Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Istri yang tidak dianggap oleh suaminya. Mars menarik tangan Tita untuk berdiri di samping Boy, membuat Eve bergeser ke arah samping. Agam, Tita begitu senang saat melihat pria yang notabene sepupu suaminya sedang berdiri di samping Mars. Panggil saja aku A. Agam tersenyum pada Tita lalu menaruh ponselnya ke dalam saku kemeja. Boy dan Mars yang melihat sikap Agam saling menatap dengan bingung. Karena tidak biasanya seorang Agam Mateo menaruh ponselnya hanya untuk berbicara dengan seorang wanita. A nama panggilan yang singkat seperti B. Tita menatap wajah suaminya yang masih saja terlihat datar dan dingin. B itu kenapa? Sejak tadi wajahnya terlihat marah. Seharusnya aku yang marah karena dia datang bersama Kak Eve dan tidak menjemputku. Batin Tita bergemuruh karena menahan rasa kekesalnya. Ya Tuhan, aku ini bicara apa? Seharusnya aku tidak boleh iri dan cemburu pada kakakku sendiri. Tita merutuki suara hatinya yang merasa iri pada kakaknya. Oh ya, kenalkan ini istriku namanya Kejora. Mars meraih pinggang wanitanya. Kejora, ia mengulurkan tangannya pada wanita yang berstatus sebagai istri dari seorang Boy Arbeto. Tita Anggara. Tita menerima uluran tangan dari wanita cantik yang terlihat sedang hamil. Karena perut wanita itu terlihat sangat buncit. Oh ya, kenalkan ini Kak Eve, dia kakakku. Eve yang sejak tadi diam kini tersenyum sembari memperkenalkan dirinya. Ia merasa senang karena bisa berkenalan dengan keluarga besar Boy Arbeto. Dan setelah berbincang sesaat, mereka pun berjalan menuju meja makan karena acara sudah akan dimulai. Beberapa saat kemudian, setelah semua orang selesai menyantap makan malam yang dihidangkan oleh sang pemilik mansion, mereka kini mengobrol dengan santai sembari menikmati minuman yang tersedia di atas meja. Para tamu undangan pria tampak membaur jadi satu. Mereka saling bertukar informasi seputar bisnis dan yang lainnya. Sedangkan para tamu wanita tampak asik bergosip seputar kehidupan sehari-hari mereka. Tita, boleh aku bertanya sesuatu? 1 detik, 2 detik, hingga berubah menjadi menit. Kejora tidak mendengar sahutan dari Tita. Ia pun langsung menatap ke arah wanita yang duduk di sampingnya. Kejora melihat wanita itu sedang melamun, dengan tatapan mata yang mengarah pada Boy dan juga Eve, yang sedang asik berbincang bersama dengan kerabat Mars yang lainnya. Tita, kau mendengarku? Kejora menepuk lengan wanita itu, membuat sang pemilik tangan terkejut dan langsung menatap ke arah samping. Maaf, tadi Kak Kejora berkata apa? Tanya Tita dengan senyum kaku di wajahnya. Ia merasa tidak enak hati karena ketahuan tidak mendengar perkataan Kejora. Aku tadi berkata, apa boleh aku bertanya sesuatu padamu? Kejora mengulangi pertanyaannya. Oh, tentu saja boleh. Apa yang ingin kakak tanyakan? Kejora terdiam dengan kening yang berkerut.
Ia tampak ingat apa yang tadi ingin ditanyakan olehnya. Apa ya? Aku lupa. Seloroh Kejora dengan tawa di bibirnya. Tita yang tadinya diam ikut tertawa dengan lepas saat melihat ekspresi wajah Kejora yang hampir sama dengan dirinya saat ia juga melupakan sesuatu. Karena Kak Kejora lupa, biar aku yang bertanya. Tita menatap perut buncit Kejora. Kandungan kakak sudah berapa bulan? 7 bulan. Kejora mengusap perutnya dengan perlahan. Boleh aku memegangnya? Tita penasaran bagaimana rasanya menyentuh perut yang terlihat membulat seperti balon yang besar. Tentu saja. Kejora menarik tangan Tita lalu menaruh di perutnya. Apa ini sudah ada isinya? Kejora balik bertanya sembari menyentuh perut datar milik Tita. Sudah dong, isinya ada steak, salad, dan buah. Tita mengusap perutnya yang terasa sangat kenyang setelah makan malam tadi. Kejora yang mendengar jawaban Tita sontak tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Ia kini percaya pada perkataan Mars dan Agam yang mengatakan bahwa wanita muda yang dinikahi oleh Boy adalah seorang yang sangat polos dan sedikit bodoh. Kak Kejora kenapa tertawa? Tita mengerutkan keningnya. Karena kau sangat lucu. Kejora mencubit pipi Tita. Tita tersenyum tipis lalu matanya menatap ke arah Boy Arbeto. Hanya Kak Kejora yang menganggap aku lucu, sedangkan yang lainnya menganggap aku bodoh dan gila. Tita masih menatap ke arah Boy yang terlihat tersenyum saat berbicara dengan Kak If. Membuat dadanya terasa sesak, mengingat suaminya bahkan belum pernah sekalipun tersenyum saat berbicara dengannya. Kejora yang melihat Tita terdiam sembari menatap Boy, hanya bisa menghela napasnya dengan kasar. Ia sangat tahu bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang tidak dianggap oleh suaminya. Karena ia juga pernah di posisi tersebut saat awal pernikahan dirinya dengan Mars. Dan beruntungnya Kejora yang menikah dengannya adalah Mars Graham, yang notabene masih sedikit lebih mudah ditaklukkan. Dengan segala drama yang ia buat sampai harus melarikan diri dari suaminya. Tapi yang dihadapi oleh Tita tidaklah mudah. Karena yang dinikahinya adalah seorang Boy Arbeto, yang memiliki sifat arogan, menyebalkan, egois. Dan yang paling minus di antar semuanya adalah sifat Casanova tingkat dewa yang dimiliki sepupu suaminya itu. Yang mengatakan kau bodoh suatu saat akan menyesal. Karena wanita sepertimu itu sangat unik. Ucap Kejora seperti berbicara untuk dirinya sendiri. Karena jujur saja melihat Tita mengingatkannya pada dirinya saat seusia wanita itu. Kejora dan Tita menatap ke arah seorang pria yang berdeham dengan sangat keras. Boleh aku meminjam wanita cantik ini, ucap Agam pada Kejora. Lalu tatapan matanya beralih menatap ke arah Tita yang terlihat tersenyum. Tentu saja. Kejora sedikit terkejut saat mendengar perkataan Agam. Karena ia baru tahu jika seorang Agam Mateo bisa merayu seorang wanita.
Walaupun Kejora sudah tahu jika yang dilakukan oleh Agam adalah bagian dari rencana mereka untuk membuat seorang Boy Arbeto cemburu. Tapi tetap saja Kejora tidak menyangka jika Agam bisa melakukannya dengan sangat natural. Kejora yang masih terkejut bahkan tidak menyadari jika saat ini Agam dan Tita sudah berjalan meninggalkan dirinya yang kini duduk seorang diri. "Kenapa kau diam saja sayang?" Mars merangkul pundak istrinya sembari mengecup kening Kejora. "Mars, apa kau yakin dengan rencana kalian?" Kejora menatap ke arah Boy yang terlihat asik berbicara dengan wanita yang bernama Eve. Lalu ia menatap ke arah Tita dan Agam yang juga sedang berbicara dengan sangat intens. "Tentu saja, aku dan A ingin mengerjai sekaligus membantu B untuk menyadari perasaannya pada Tita." Mars teringat saat Agam menceritakan semua obrolannya dengan Boy tentang bagaimana pria itu yang tersiksa karena ingin menyentuh Tita. Tapi tidak bisa karena ego yang dimiliki oleh sepupunya itu. Mars juga teringat pada tatapan tajam dan tidak suka dari seorang Boy Arbeto. Saat melihat Tita yang terus tersenyum padanya, tampak jelas terlihat api kecemburuan di mata sepupunya itu. Bahkan saat ini ia bisa melihat sudut ekor mata Boy Arbeto yang sejak tadi melihat ke arah Tita dan Agam. Tapi sayang, rencana kalian pasti akan sulit mengingat kehadiran wanita itu. Kejora menatap ke arah Eve. "Ya, aku rasa ini tidak akan mudah." Karena Boy terlihat nyaman dan menganggap wanita itu adalah Tita versi dewasa. Mars menatap intens ke arah Boy dan Eve. "Tidak hanya itu sayang, aku takut A." Kejora menggantung perkataannya. "Agam, kenapa?" Mars menautkan kedua alisnya. "Aku takut A jatuh cinta pada Tita." Lirih Kejora. "What?" Mars mengalihkan tatapan matanya ke arah Agam dan Tita, dan ia bisa melihat bagaimana seorang Agam Mateo berbicara. Tanpa mengalihkan tatapan matanya dari Tita, bahkan pria itu tidak terlihat menggenggam ponselnya yang sudah dianggap kekasih dan pujaan hatinya. Kini Kejora dan Mars saling menatap dengan kening yang berkerut. Mereka berharap apa yang dipikirkan oleh mereka tidak akan menjadi kenyataan. Sementara itu dari sudut yang lainnya, sebuah mata yang sangat tajam dengan kilatan penuh amarah sedang menatap ke arah wanita yang saat ini tengah berbincang dengan sangat akrab dengan seorang pria. Tangannya saat ini bahkan sudah terkepal dengan erat. Untuk meredakan emosi yang kian memuncak, saat wanita itu tersenyum bahkan tertawa dengan riangnya di hadapan pria tersebut. Dengan wajah dinginnya pria itu membisikkan sesuatu pada asisten pribadinya. Dan dengan segera asistennya itu keluar dari mansion untuk menjalankan perintah tuannya. "B, kau kenapa?" tanya Eve. Sekarang ia memanggil adik iparnya itu tanpa embel tuan, atas permintaan dari Boy sendiri. Pria itu mengatakan jika di luar kantor Eve cukup memanggilnya dengan B. Dan tentu saja itu membuat Eve senang. "Aku tidak apa-apa," jawab Boy dengan senyum tipis di bibirnya.
Ia pun kembali berbincang dengan kerabat yang lain. Namun sudut ekor matanya tetap menatap ke arah Tita dan Agam. Sementara itu Eve terdiam dengan wajah yang tampak berpikir. Ia merasa aneh dengan sikap Boy yang tadi sempat berbisik pada Liam. Dan asisten pribadinya itu langsung pergi begitu saja. Apa yang direncanakan B pada Tita? Gumam Eve setelah ia menyadari jika sorot mata pria itu terus menatap ke arah Tita. Setelah acara makan malam di kediaman Mars Graham selesai, seluruh tamu undangan satu persatu pulang. Begitupun dengan Boy, Tita, dan Eve, yang diantar langsung oleh sang tuan rumah beserta Agam. Saat ini mereka berenam sudah berdiri di antara dua pilar besar yang menyangga bangunan mansion. Dengan posisi Mars, Boy dan Eve berada di depan, sedangkan Tita, Kejora dan Agam berada di belakang mereka. "Kau mencari apa?" tanya Agam saat melihat Tita yang menengok ke kanan dan ke kiri. "Aku mencari Liam." Tita menatap satu persatu mobil mewah yang ada di halaman depan mansion. Ia merutuki sifatnya yang pelupa, karena tidak ingat sama sekali bentuk mobil Liam yang tadi dinaikinya. Tita juga merasa kesal karena asisten pribadi suaminya itu kini menghilang entah kemana. "Kenapa mencari Liam?" Agam menautkan kedua alisnya. "Ish, tentu saja aku harus mencari Liam. Jika dia tidak ada, aku diantar pulang oleh siapa?" Tita tertawa dan tanpa sadar menepuk bahu Agam, membuat Boy, Eve, Mars, dan Kejora menatap ke arah Tita secara bersamaan. "Kalian tahu, jika orang lain yang melihat mereka, pasti akan menyangka A dan Tita adalah sepasang kekasih," celetuk Mars dengan senyum di bibirnya. Sontak membuat Boy mengepalkan kedua tangannya dengan erat, lalu secepat mungkin mengalihkan pandangan matanya. Mars yang melihat perubahan ekspresi Boy Arbeto yang semakin marah, ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Namun sebisa mungkin ia menahan agar sepupunya itu tidak curiga. "Kau benar sayang mereka seperti sepasang kekasih." Kejora ikut menimpali, tapi sayangnya Tita sudah menikah dengan pria. Mars menatap sepupunya yang terlihat berpura-pura tidak peduli. "Pria apa?" Boy menatap tajam ke arah Mars. "Pria penikmat wanita sepertimu." Mars tertawa dengan sangat puas saat melihat wajah sepupunya yang tidak bisa lagi membendung kemarahannya. "Awas kau." Boy segera berjalan menuju mobilnya yang sudah berhenti tepat di depannya. Eve yang sedari tadi diam ikut berjalan di belakang Boy lalu masuk ke dalam mobil. "Kenapa kau diam saja? Cepat masuk," perintah Boy saat melihat Tita hanya diam saja berdiri di samping Agam. "Tapi, cepat masuk." Dengan terburu-buru Tita berjalan menuju mobil suaminya. Setelah berpamitan terlebih dahulu pada Kejora, Mars, dan Agam. Sementara itu sang pemilik mansion dan juga Agam yang masih berdiri di depan pintu menatap ke arah mobil mewah yang ditumpangi oleh Boy, Tita, dan Eve, yang perlahan bergerak keluar dari gerbang mansion.
Malam ini aku merasa sangat puas sudah berhasil mengerjai seorang boy arbeto. Sampai membuat pria itu terbakar api amarah dan kecemburuan. Mars tertawa dengan sangat puas. Agam ikut tertawa menanggapi perkataan Mars. Karena sejujurnya ia juga merasa senang bisa mengerjai sepupunya itu. Kau tahu aku rasa malam ini Tita akan digempur habis-habisan oleh B sampai pagi. Tawa Mars semakin keras, namun berbanding terbalik dengan tawa Agam yang justru terhenti. Setelah perkataan terakhir Mars, dan sikap Agam itu pun tak luput dari penglihatan kejora. Oh ya, apa kau sudah mengajak Tita untuk bekerja di perusahaanmu? Tanya Mars setelah teringat rencana mereka yang lainnya. Sudah, jawab Agam singkat. Lalu apa jawaban Tita? Dia bilang ingin bertanya dulu pada B. Agam berkata sembari mengeluarkan ponselnya yang sejak tadi berada di saku kemeja. Aku harus pulang Mars, kau tahu adikku. Ya, aku tahu. Selah Mars, baiklah aku pulang. Agam berpamitan dengan Kejora dan sepupunya. Panggil Mars saat melihat sepupunya hendak masuk ke dalam mobil. Aku harap kau tidak lupa dengan isi poin ketiga Tridevil. Agam terdiam lalu menarik satu sudut bibirnya sebelum masuk ke dalam mobil. Ia pun segera melajukan mobilnya keluar dari halaman mansion milik Mars Graham. Bersambung.